Shalom, Horas Marihamuna, Amanami Nanami Paduan Suara Kantate Domini. Saya senang bisa kembali bersekutu di dalam paduan suara ini, dan kita akan memulai kembali ibadah PA bulanan kita tahun 2022 ini. Marilah kita persiapkan hati kita, pikiran kita, Bibel dan buku ende kita. Tamulaima ibadah PA Marede hita sian 796 ayat sada. Padan mauli hodang hulu pahon, ang lama biar kau diholuki, nang pehonondo kalan si beluson, rodo hati uron sian langiti. Oh, tulsohu halu pahon, audo manogihon, audo mangondihon, oh, tulsohu halupahon, audo marguguihon, kosmarohami. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih atas waktu ini. Kami akan memulai ibadah PA Paduan Suara Kantate Domini tahun 2022 ini. Bersabdalah supaya ada bekal kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Hatani debata naga bebahan PA di hita sadarion Sabtu tanggal 12 Maret 2022. Ima PA pamuhai di Paduan Suara Kantate Domini. Dienet sian Evangelium Markus bidu 10 ayat 26 sahat 27 ujaha masongonon. Jadi lam tarhalomong manasida gabi masifat dohamma. Moloboti isema terbahen malua. Dibereng Yesus manasida huhut madidok. Anggo dijolma dang terbahen. Alai dak songoni di debata. Aisa luhut nado terbahen anggo di debata. Mereka makin gempar dan berkata seorang terhadap yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saya memberi judul untuk PA kita hari ini, siapakah yang akan diselamatkan? Ise mana terbahen melua? Ini adalah pertanyaan besar. Siapakah yang akan diselamatkan? Hamuna damang dainang Paduan Suara Kantate Domini dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita hari ini. Orang Yahudi, orang Israel, selalu yakin bahwa mereka akan diselamatkan. Mereka percaya diri akan masuk surga. Mereka merasa pemilik kerajaan surga. Ada dua alasan kenapa mereka memiliki keyakinan itu. Yang pertama, karena mereka selalu melakukan hukum Taurat dengan ketat di dalam hidupnya. Mereka selalu melakukan hukum Taurat. Jadi mereka merasa yakin masuk surga, akan diselamatkan. Yang kedua, mereka adalah keturunan Abraham. Abraham adalah orang percaya, pilihan Tuhan, pewaris kerajaan surga. Maka sebagai keturunannya mereka juga yakin masuk kerajaan surga. Kedua alasan inilah membuat orang-orang Israel, orang-orang Yahudi merasa diselamatkan. Tetapi Tuhan Yesus memberikan pengajaran bahwa masuk surga atau diselamatkan bukan karena perbuatan manusia, bukan karena usaha. Sebaik-baiknya, sesaleh-salehnya orang itu tidak jaminan untuk masuk surga. Berbuat segala aturan hukum Taurat, upacara-upacara keagamaan tidak menjamin masuk surga. Secara biologis keturunan Abraham tidak menjamin masuk surga. Mendengar itu, pengajaran itu,
Orang-orang Israel, murid-murid Yesus gempar. Mereka semua penasaran. Jadi siapa dong yang masuk surga? Siapa? Jadi isi mana terbaik melua? Siapakah yang masuk surga? Siapakah yang dapat diselamatkan? Pertanyaan ini benar-benar menantang. Lalu Tuhan Yesus memberikan jawaban. Tidak ada. Dari manusia tidak ada. Saya akan bacakan kembali apa jawaban Tuhan Yesus. Itulah ayat kita. Tuhan Yesus mengatakan, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Siapakah yang dapat diselamatkan? Bagi manusia tidak mungkin, tidak ada. Kalau dari manusianya tidak ada yang bisa diselamatkan. Itu jawaban Tuhan Yesus. Sebaik apapun manusia, sehebat apapun dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, tidak bisa diselamatkan. Tetapi bukan demikian Allah. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Artinya, keselamatan itu bukan dari pihak manusia, tapi dari pihak Allah. Allah lah yang memberikan keselamatan. Itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia, bukan usaha manusia. Itulah jawaban Tuhan Yesus. Jadi jangan menyombongkan perbuatan-perbuatan baik, amal, atau kesalehan-kesalehan. Jangan sombongkan, itu tidak akan membuatmu selamat. Kira-kira itu yang mau Tuhan Yesus katakan. Tapi mereka yang mendapat kasih karunia, yang mendapat anugerah, itulah yang diselamatkan. Jadi dari pihak Tuhanlah keselamatan. Lalu pertanyaannya, siapa yang mendapat anugerah? Siapa yang layak mendapat kasih karunia? Tuhan Yesus mengatakan, mereka yang mengasihi Tuhan Allah, yang membuat Tuhan lebih utama dalam hidupnya, yang membuat Tuhan lebih berharga daripada apapun, merekalah yang mendapat kasih karunia. Merekalah yang mendapat anugerah. Dalam bacaan kita ini, dalam Markus 10 ini, kalau kita baca tadi sebelum ayat ini, ada seorang pemuda yang datang menjumpai Yesus. Dia kaya raya. Dia mengatakan, dia sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Apakah dia diselamatkan? Yesus berkata, ada satu lagi kekuranganmu anak muda, yaitu, juallah seluruh hartamu dan bagikan, maka kamu diselamatkan. Pemuda ini sedih, kecewa, dia kembali. Dia tidak sanggup. Dia lebih menyayangi hartanya daripada keselamatan. Dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi dia gagal diselamatkan. Karena dia lebih menyayangi, lebih mengasihi harta duniawi daripada Tuhan. Itulah awal dari percakapan Tuhan Yesus ini. Sehingga dia mengatakan manusia tidak ada yang selamat, tapi Tuhan yang memberi keselamatan. Anugerah, kasih karunia. Siapa yang mendapat anugerah dan kasih karunia? Yang mampu untuk meniadakan segala sesuatu demi Tuhan. Yang mampu membuat Tuhan lebih berharga daripada yang lain. Menomor satukan dan membuat Tuhan satu-satunya dalam hidupnya. Merekalah yang mendapat kasih karunia. Kita ingat seorang Zakheus, seorang pemungut cukai yang dianggap berdosa. Selama hidupnya, selama karirnya, dia mengumpulkan harta, mengumpulkan uang dengan berbagai cara. Tetapi begitu bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus singgah di rumahnya, maka Zakheus berubah. Dia mengatakan, akan kuberikan setengah dari hartaku bagi mereka yang membutuhkan. Artinya, Zakheus membuat pertemuan dengan Tuhan Yesus lebih berharga dari yang lain. Dia membuat Tuhan Yesus paling utama dalam hidupnya, maka dia mendapat keselamatan. Berbeda dengan pemuda tadi yang kaya itu. Dia tidak sanggup melepaskan ketergantungannya kepada hartanya. Juga kalau kita lihat kisah
seorang Rasul Paulus. Dalam Filipi 3 disebutkan, Paulus itu adalah orang yang memiliki segala-galanya. Dia seorang Farisi, dia pemimpin agama, dia sangat berpengaruh, dia punya popularitas, jabatan, dan lain-lain. Tapi setelah bertemu Yesus Kristus, dia mengatakan, semuanya kuanggap sampah. Filipi 3 ayat 1-20. Semua kuanggap sampah karena Yesus. Semua kuanggap kerugian karena bertemu Yesus. Dia mampu melepaskan segalanya, melepaskan jabatan, melepaskan popularitasnya, melepaskan harta bendanya, dan membuat Yesus paling berharga dalam hidupnya. Itulah yang akan mendapat anugerah, kasih karunia, keselamatan. Siapakah yang mendapat keselamatan? Setiap orang berhak diselamatkan. Itu kabar baiknya. Siapapun kita berhak diselamatkan. Walaupun kita bukan keturunan biologis Abraham, kita berhak diselamatkan kalau kita mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Membuat Tuhan yang paling utama, yang paling berharga dalam hidup kita. Siapakah yang diselamatkan? Mereka yang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatinya, dengan segenap akal budinya, dan dengan segenap kekuatannya. Mereka lah yang mendapat anugerah dan kasih karunia. Mereka yang akan diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Iya, siapapun kami berhak diselamatkan. Kami bersuka cita. Walaupun kami adalah orang berdosa, orang yang tidak layak, tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Engkau akan memberi anugerah kasih karunia dan keselamatan kepada orang percaya yang membuat Tuhan yang paling berharga dalam hidupnya, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap akal budinya. Terima kasih atas firman-Mu. Kuatkan kami untuk hidup dalam firman-Mu selalu, untuk membuat Tuhan yang utama dalam hidup kami, untuk bisa membuat Tuhan lebih berharga dari apapun, dari jabatan, dari kerja, dari harta yang ada, supaya kami mendapat keselamatan kekal hidup yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat seluruh anggota paduan suara Cantate Domini, dimanapun dan apapun aktivitas mereka, Tuhan sertai dan kuatkan. Mungkin mereka ada yang sedang dalam keadaan sakit, isolasi mandiri atau isolasi terpadu, apapun yang mereka hadapi, biar kiranya kasih-Mu menyertai mereka, menguatkan dan menyembuhkan serta memulihkan hidupnya. Mereka yang bergumul, yang kekurangan atau apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan yang membuka jalan bagi mereka sehingga mereka memperoleh jalan keluar dalam setiap tantangan dan pergumulan yang ada. Terima kasih Bapa di sorga. Ampunilah dosa kami, terima doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Tedehon Bukwede nomor 727 ayat sada. Songonon di doktu hatta Yesus, audo nama milit hamu, asalau hamu namar perbue, jalamian perbue mulai, hupa diri asalau mar perbue, jalamian perbue mulai, hitanati milit ni Tuhata, ingot mahata ni Tuhani, parbuehon manasana denggan, nahombar tu patik ni Tuhani. Na tarjodoh hita paing baru diri di bagasan Kristus Tuhatai, tasol soli mana sa dosata, tapauba marohata,
Papelehon mana sadirita bain peleat na mangolu na badia di tuhata na hinalo mohon di debata. Rapita medok tangiang alia manami. Alia manami na di banwa gijang say pinurbadia magwarmu, say roma harajaunmu, say saut malomoni roham di banwa tongon songon na di banwa gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na merdosa tuhami. Unak kami tugi hutu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hurna punah harajaun, dohot tagugun. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohani di bata mata, doho parsauran itu di parbadiama, mangaramoti hamu saluhutna. Amin. Horas madihita saluhutna, Tuhan Yesus memberkati.